Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suwana dengan NIM 2214020063. Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Langsung saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membacakan hadis yang ke-9, dan adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala ummu thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Adapun arti dari hadis yang ke-9 ini adalah sebagai berikut. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata dan bertanya, siapakah yang lebih berhak dari manusia dengan aku bergaul sebaik-baiknya? Rasul berkata, ibumu. Lalu dia bertanya kembali, siapa? Nabi menjawab, ibumu. Dia kemudian bertanya lagi, siapa? Nabi berkata kemudian, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi kemudian menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Penggalan hadis dari hadis yang ke-9 ini adalah sebagai berikut. Ja'a datang rojulun, seorang laki-laki, ila ke faqala, dia berkata, man siapa ahakku yang paling berhak, annasu manusia, bihusni dengan baik, sahabati pergaulan atau persahabatan, qala berkata, ummuka ibumu, summa kemudian abuka ayahmu. Isi kandungan hadis yang ke-9 ini, yang pertama yaitu penghormatan utama kepada ibu. 3 kali penekanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut ibu 3 kali berturut-turut sebagai orang yang paling berhak diperlakukan dengan baik, menunjukkan betapa besar penghargaan dan penghormatan yang harus diberikan kepada ibu. Yang kedua yaitu ada pengorbanan ibu. Ibu dianggap memiliki peran dan pengorbanan yang sangat besar, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, hingga merawat anak-anak dengan penuh kasih dan sayang. Selanjutnya itu ada penghormatan kepada ayah. Peringkat keempat, meskipun ibu disebut 3 kali, ayah disebut setelah itu, menunjukkan bahwa ayah juga memiliki peran yang sangat penting dan harus dihormati serta diperlakukan dengan baik. Ayah seringkali berperan sebagai pencari nafkah utama dan pelindung keluarga, sehingga penghormatan dan ketaatan kepada ayah juga sangat penting. Berbakti kepada orang tua, hadis ini mengajarkan bahwa
Berbakti kepada orang tua, terutama ibu, adalah salah satu bentuk amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Berakhlak baik kepada orang tua termasuk dalam akhlak mulia diajarkan oleh Islam, mencakup berbicara dengan lemah lembut, membantu mereka dalam pekerjaan dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana seorang anak berbuat baik terhadap orang tuanya. Siapakah manusia yang lebih berhak dengan baiknya persahabatanku? Siapakah yang lebih berhak aku untuk berbuat sebaik-baiknya kepadanya? Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan orang itu bahwa orang yang berhak kamu berbuat baik sebaik-baiknya kepadanya adalah orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ibumu, sampai 3 kali Nabi menjawab ibumu. Setelah itu Nabi menjawab bapakmu. Ada 2 pemahaman terhadap hadis ini. Yang jelas pemahaman utamanya adalah bahwa orang yang paling diprioritaskan adalah oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya kepadanya adalah kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan, jadi orang tuanya lah yang paling berhak dia bergaul yang sebaik-baiknya, dia berakhlak dengan tinggi. Kemudian perbedaan yang ada adalah pendapat pertama menyebutkan bahwa berdasarkan hadis ini Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat atau tingkatan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, di mana dalam hal ini seorang anak harus mendahulukan ibunya, kemudian bapaknya. Ibu disebut 3 kali, kemudian baru ayahnya. Jadi adapun yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu umat Islam diajarkan untuk selalu menghormati dan menunjukkan kasih sayang kepada kedua orang tua. Ini adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Selanjutnya itu mengutamakan kepentingan orang tua. Dalam keputusan dan tindakan sehari-hari, kepentingan dan kesejahteraan orang tua harus diutamakan. Selanjutnya yaitu ada etika dan perilaku dalam keluarga. Berbicara dengan lembut. Saat berbicara dengan orang tua, sebaiknya menggunakan bahasa yang lembut dan sopan. Hindari berbicara dengan nada tinggi atau kasar. Membantu dan mendukung orang tua dalam pekerjaan rumah tangga dan mendukung mereka dalam segala hal. Contoh dalam kehidupan yang sehari-hari itu yang dapat kita ambil seperti mengambil keputusan terutama yang besar, konsultasikan dengan orang tua dan hormati nasihat mereka. Adapun kaitan hadis yang ke-9 ini dengan pendidikan adalah sebagai berikut. Mengajarkan nilai kerendahan hati dan penghormatan. Hadis ini mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan penghormatan terhadap orang tua. Dalam pendidikan bisa diterapkan dengan mengajarkan siswa untuk menghormati orang tua serta figur otoritas lainnya seperti guru. Pembentukan akhlak mulia. Siswa diajarkan untuk mengembangkan akhlak mulia seperti rasa syukur, kesetiaan, dan tanggung jawab melalui contoh konkret berbakti kepada orang tua. Selanjutnya itu hadis ini mengajarkan tentang niat dan motivasi. Motivasi yang baik, hadis ini mendorong siswa untuk memahami bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan perbuatan baik dengan niat yang tulus. Selanjutnya yaitu ada keutamaan berbakti. Mengajarkan kepada siswa bahwa berbakti kepada orang tua tidak hanya mengundang keridhaan Allah, tetapi juga membawa keberkahan dalam hidup mereka. Selanjutnya, hadis ini mengajarkan tentang pendidikan sosial dan emosional.
Siswa diajarkan untuk mengembangkan empati dan kasih sayang dimulai dari keluarga mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain di luar keluarga. Selanjutnya yaitu ada komunikasi positif, mengajarkan cara berkomunikasi yang baik dan hormat dengan orang tua dapat diterapkan juga dalam interaksi mereka dengan guru dan teman-teman di sekolah. Selanjutnya yaitu adapun pengimplementasinya dalam pendidikan. Yang pertama yaitu integrasi dalam kurikulum, mata pelajaran agama dan etika. Mengintegrasikan hadis ini ke dalam pelajaran agama dan etika dengan penjelasan rinci dan diskusi kelas tentang nilai-nilai yang diajarkan. Selanjutnya itu ada cerita dan kisah inspiratif. Menggunakan cerita-cerita inspiratif dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menunjukkan penghormatan kepada orang tua. Selanjutnya yaitu ada kegiatan praktis sekolah seperti program bakti sosial. Mengadakan program yang melibatkan siswa dalam kegiatan bakti sosial yang mengajarkan nilai penghormatan dan kepedulian seperti mengunjungi panti jompo, panti asuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengadakan acara khusus di sekolah yang mengundang orang tua untuk berpartisipasi sekaligus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan penghargaan mereka. Selanjutnya yaitu ada pembentukan lingkungan sekolah yang mendukung. Sikap dan teladan guru harus menjadi teladan dalam menunjukkan sikap hormat dan kasih sayang kepada orang tua. Ini bisa ditunjukkan melalui cerita pribadi atau sikap sehari-hari. Selanjutnya yaitu melalui poster dan slogan. Memasang poster dan slogan di sekitar sekolah yang mengingatkan siswa tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Selanjutnya itu ada evaluasi dan penilaian. Mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri mengenai bagaimana mereka memperlakukan orang tua mereka. Ini bisa dilakukan melalui jurnal atau diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu ada penilaian karakter. Menyertakan aspek penghormatan kepada orang tua dalam penilaian karakter siswa dengan kriteria yang jelas dan dapat diukur. Selanjutnya itu ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Edukasi orang tua yaitu mengadakan workshop atau seminar untuk orang tua tentang bagaimana mendidik anak-anak dengan nilai-nilai penghormatan dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu ada komunikasi terbuka, menjalin komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua untuk bersama-sama memantau dan membimbing perkembangan karakter siswa. Selanjutnya yaitu ada kerja sosial, adakan kegiatan kerja sosial yang melibatkan siswa dalam membantu orang tua atau komunitas lansia. Ini akan mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepedulian. Selanjutnya itu ada proyek keluarga, lakukan proyek keluarga yang mengajak siswa untuk melakukan sesuatu yang spesial untuk orang tua mereka, seperti membuat kartu ucapan atau membantu dengan tugas rumah tangga. Selanjutnya itu kembangkan rubrik penilaian karakter yang mencakup aspek penghormatan dan kasih sayang kepada orang tua. Ini bisa menjadi bagian dari penilaian sikap dan perilaku siswa. Selanjutnya yaitu minta siswa untuk menulis tentang refleksi tentang interaksi mereka dengan orang tua dan bagaimana mereka berusaha untuk berbakti kepada mereka. Guru dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang sikap mereka terhadap orang tua. Konselor sekolah bisa juga mengadakan sesi konseling untuk siswa yang menunjukkan perilaku yang kurang baik terhadap orang tua, memberikan nasihat dan bimbingan yang sesuai. Selanjutnya yaitu adapun kesimpulan dari hadis pengimplementasiannya yaitu implementasi nilai-nilai dari hadis tentang berakhlak dengan orang tua dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi melalui kurikulum yang relevan, praktik harian, kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi karakter, dan keterlibatan orang tua, serta komunitas. Siswa dapat belajar dan mengembangkan sikap hormat, kasih sayang, dan berbakti kepada orang tua mereka.
Ini tidak hanya membentuk karakter yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.